Oke, kita balik lagi ke podcast ya. Yoi. Di chapter yang kedua. Yang kedua nih. Oke, di chapter yang kedua ini kita akan membahas seseorang. Ya, kita akan membahas seseorang yang dimana dia nih multitasking ya, bisa dibilang multitasking ya. Ya, multitasking ya. Sekarang kita akan membahas tentang teman kita selaku kepala divisi humas, yaitu Muhammad Raka Raya Putra. Rak, gimana kabarnya Rak? Baik, alhamdulillah toh. Iya, padahal tadi kita baru ngobrol ya. Udah ngobrol lagi nih. Kita ngobrol lagi ya. Sekarang kita ngobrol lagi. Nah, Rak, ini hari Sabtu nih tanggal berapa ya Rak ya? 19 April toh. Tanggal 19 April ya? Heeh. Tanggal 19 April nih ada Arena Selatan katanya, dan katanya lo nih sebagai fighter di situ. Iya. Alhamdulillah. Sabtuan besok. Dan insya Allah aku akan mewakili Alpus 3 sebagai fighter di divisi ringan, lightweight-nya. Di lightweight. Di lightweight. Oke, tepuk tangan dulu dong teman-teman dong. Oke, keren banget nih Raka nih. Raka berarti divisi lightweight ya Rak ya? Ya. Oke, Rak, boleh ceritain nggak Rak? Gimana perjalanan, apa yang men-trigger untuk ikut boxing? Mungkin siapa yang men-trigger atau pernah diapain biar sampai ikut boxing terus bisa sampai ke Arsel. Jangan ke situ dulu deh, kita fokus di gimana, how do you get into boxing gitu. Jadi awal itu mulai dari sebenarnya kalau pikiran buat boxing tuh belum ada tuh dulu. Dulu kan olahraga saya tuh masih futsal. Oh ya, Ya, futsal. abis itu ya olahraga lain, lari kayak gitu-gitu Iya, benar-benar. Sampai kepikiran mau nge-gym gitu. Sekalian gedein badan gitu kan. Tapi tiba-tiba setelah izin ke orang tua belum boleh. Nggak boleh. Soalnya kan gym kan orang tua takut aku tuh gak konsisten. Soalnya kan nge-gym kan perlu bayar PT, bayar protein, bayar gymnya gini mahal, dan takutnya aku belum konsisten kan. Iya. Habis itu sekalian aja kayak, udah Raka, kamu coba ikut boxing aja. Oke. Sekalian bela diri dan ototnya juga masih kelatih kan. Setelah cari tahu gitu kan, nemu nih toh di KPJ. KPJ ya. Itu tuh bulan November. Aku kan ada kontakan juga sama temen aku di SMA 3. Dia tuh pengen boxing juga, jadi kayak yaudah ayo ketemu lah di sana. Pas udah nyampe sana kita langsung ketemu sama coachnya, terus belajar ini itu. Terus ya udah deh, jadi selama itu tuh boxing terus aja. Itu tuh sebenarnya awalnya juga kayak masih iseng-iseng aja, masih kayak ya udah pengen bisa bela diri lah gitu, pengen bisa ngejaga diri aja. Oke. Berarti udah rutin ya? Udah rutin, tapi ya setelah itu. Oh iya, oke. Raka nih kan OSIS nih Rak. Gimana nih Raka nih bisa ngeseimbangin nih dari OSIS sama boxing nih, soalnya apalagi kan Raka ada sekolah kan? Iya. Ada sekolah, terus hektik lah jadwalnya. Nah, maksudnya gimana nih cara Raka untuk nyimbangin kerja di OSIS, sekolah juga tugas diberesin, udah gitu boxing juga nih, soalnya kan kayaknya waktunya nggak akan dapat loh. Emang sempat ada waktu bener-bener kayak keteteran gitu kan, kebingungan. Bisa kelihatan dari beberapa nilai sebelumnya juga. Cuman setelah ulangan itu kan orang tua sempat marah tuh kayak, oh gimana nilainya agak nurun nih gini. Setelah itu yaudahlah cari motivasi. Aku pengen lebih disiplin gitu. Oke. Nah dari situ kita set up priority. Sekolah pertama, OSIS kedua, and then all the hobbies and sport itu yang ketiga. Oh gitu Rak. Iya. Tapi juga aku tetap konsisten di ketiga-tiganya. Oh, tetap konsisten ya. Iya, jadi aku tuh mencari prestasi dari sekolah juga, prestasi akademik, dan mencari juga prestasi dari non akademik, dari hobi-hobi olahraga ini gitu. Dan alhamdulillah so far berjalannya dengan lancar sih. Jadi kadang kalau misalnya ada sela-sela waktu kerjain tugas, kalau misalnya sore-sore ada free time olahraga, kalau misalnya lagi ada rapat gitu. Tapi kan sebagai nanti kan mau jadi fighter nih buat Arena Selatan. Masa sih sekolah nomor 1, OSIS kedua, hobi ketiga, kan penting nih, ini is a big match. Untung
timingnya itu kan ada kan April tuh toh fighting. Itu udah persiapan benar siap tuh 3 bulan dari sebelumnya. Itu kita asah pelan-pelan. Pas puasa kemarin itu kan sekolah pulang cepet toh. Cari-cari waktu di situ. Pulang sekolah jam 12, les sampai jam 6, makan dulu, buka puasa, habis itu langsung lanjut latihan lagi malam-malam sampai jam 8 jam 9. Oh, berarti banyak waktu yang terkikis ya Banyak waktu yang untuk terkikis. boxing ini ya. Oh iya. Tapi alhamdulillah kan itu kan lagi libur-liburnya, libur lebaran juga. Jadi dia di liburan itu dimanfaatin sebaik-baiknya buat latihan terus setiap hari. Justru di situ dimaksimalin ya training camp ya. Benar. Oh iya, benar. Oke, Raka nih udah weigh in belum, Rak? Oh, alhamdulillah udah. Oh udah. Dari kemarin tuh bener-bener kelaparan banget toh. Oh iya, Iya. pasti tahan ya. Ya, bener-bener makan tuh kayak cuman 3 centong nasi, pakai telur ceplok 2. Habis itu kayak selalu perhatiin kalau lebih lari, kalau kurang makan. Jadi bener-bener diratain. Terus rencananya hari ini tanggal 18 weight in jam 1. Jadi rencananya kita tahan dulu. Aku mau nahan dulu sampai ntar jam 1 nanti. Oh iya, nahan dulu ya. Tahan dulu. Oke. That's very good. Nah, Raka nih penasaran aja. Motivasinya apa sih? Masih bisa semangat di OSIS, terus masih bisa semangat di boxing juga. Kalau sekolah sih emang harus semangat dong. Semangat, benar. Ya kan akademis, penting masa depan. Kok apa sih motivasinya kok masih bisa tahan gitu loh? Kayak OSIS berat, boxing pun berat. Maksudnya di OSIS kita udah capek di sini, mungkin di boxing capek di badan. Maksudnya apa motivasinya kok masih bisa kuat gitu loh? Kok masih bisa tetap mau gitu loh latihan, terus di OSIS pun juga kerja juga gitu, kok bisa gitu loh? Itu satu sih, Pak. Apa tuh? Enjoy dan santai. 2. Enjoy dan santai. Jadi menurut aku tuh gimana ya? OSIS memang agak berat kan. Cuman di OSIS ini kita punya anggota-anggota kita, punya teman-teman kita yang bisa saling bantu dan saling backup. Di situ kita melakukan kerjasama sehingga kerjaan tuh lebih dimudahkan toh. Apakah maksud Raka dengan adanya anak buah nih, Raka memanfaatkan anak buah Raka untuk mengerjakan tugas Raka? Nggak begitu. Oh bukan. Misal ada tugas. Oke, kita coba problem solving bareng-bareng. Abis itu bagi-bagi tugas. Ini tugasnya ini tugasnya ini, tugasnya ini. Tapi saya harus potong nih. Apa tuh? Tapi Raka sebagai pimpinan di Humas, tugasnya nggak yang paling kecil dong. Ngambil tugas yang paling gede dong. Oh iya, gitu ya. Iya, tapi alhamdulillah terkadang kan emang berat gitu ya. Alhamdulillah saya punya anggota-anggota yang bagus. Tapi tetap memegang insya Allah. Dan soalnya itu kayak ini tuh tanggung jawab. OSIS itu udah tanggung jawab pertama. Udah OSIS itu emang udah menjabat, udah harus ngelakuin tanggung jawab itu gitu. Dan harus rela-rela juga buat ngerjain. Untuk masalah boxing, untungnya I love boxing tuh. Itu tuh hal yang aku suka dan aku enjoy. Jadi terkadang kalau bisa di-spill, aku misal latihan jam 8 malam, jam 9 malam, itu latihan sendiri di rumah lari aja, terus shadow boxing. Jadi kayak yang penting masih ada gerakannya dan masih ada latihannya gitu lah, sehingga benar-benar siap. Dan alhamdulillahnya selama ini kata coach aku ya, semua udah siap, udah aman, tinggal teknik aja rapihin. Soalnya itu semua tuh kan muscle memory ya. Benar, ya muscle memory. Iya, benar. Wow, keren loh, boxing, OSIS, begitu yang jelas punya prioritas kita itu sekolah. Benar. Dan you bisa mengerjakan tiga-tiganya tuh itu sesuatu loh. That's something loh. Itu nggak semua orang bisa loh. Setuju nggak? Setuju. Teman-teman setuju? Setuju kan? Nggak semua orang bisa loh. Ya banyak orang yang bilang bisa. Banyak yang bilang gampang itu mau bagi waktu aja. Cuman kan nggak seindah realitanya. Nggak seindah kata-katanya gitu kan. Realitanya justru malah hancur aja gitu kan. Iya. Itu. Makanya ini Raka nih wow banget sih. Saya sangat terkejut banget kalau Raka nih masih bisa menghandle ini semua. Dan di mana menurut saya ini cukup berat. OSIS 1 udah
pas awal-awal kita sudah komitmen Iya benar. untuk konsisten di OSIS, Benar. rapat kita ikut, Benar. tanggung jawab pun ada. Benar. Itu pun sudah cukup berat. Benar. Tiba-tiba ikut boxing nih. Iya. Wow, itu wow banget menurut saya. Benar. Berarti Raka nih tidak takut ya untuk memegang tanggung jawab yang lebih besar ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Terkadang tuh memang berat, cuman kita bisa lebih baik lagi untuk ke depannya. Ya oke deh. Oke, Rak, makasih banyak loh Rak. Makasih. Tepuk tangan dong. Oke, Raka, makasih banyak ya untuk chapter kedua. Kita tadi ngebahas sedikit tentang Arcel, kita kulik dikit. Terus perjalanan You kita kulik-kulik dikit lah. Benar. Oke, itu keren banget sih dari Raka sih. Itu one of the greatest answers yang bisa gue temuin. Oke, Rak, makasih banyak udah interview atau podcast ini. Makasih tau udah undang aku juga. Terima kasih. Oke, udahin aja deh. Oke guys, nggak usah lama-lama. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.